lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kalau siap kita boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kalau setiap kami boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik Tuhan, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini siap kami datang di tempat ini Tuhan, dengan satu motivasi untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah siap kami. Tuhan melihat sampai kedalaman hati siap kami. Tuhan, biarlah kami setiap hari seumur hidup kami terus mau belajar untuk kami hidup dalam penyembahan kami pada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami kembalikan itu untuk semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, seberapapun kami yang hadir, apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih, siang hari ini menjadi momen kami dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah siang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, terpujilah namamu, Kau Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu, Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, Yesus saja. Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan yang mulia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan kami. Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala
segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dipuji, Kau Allah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap muji Dia lebih lagi sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya bersukacita siang hari ini, amin. Boleh kasih tos minimal 20 orang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersuka
Tuhan. Haleluya. Yesus dia sumber
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Olah kami yang hebat, Kau olah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bila sampai akhir hidup kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan jumpai siap kami menjadi hamba-Mu yang baik dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdiri bersama-sama, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kesesakanmu Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Pengorbananmu
jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Oh
Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat sempurna. Ajari kami memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami menerima setiap keputusan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan siang hari ini semuanya benar-benar lahir dari hati kami, Tuhan. Tuhan menerima setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi sesuatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar siang kami akan sama-sama dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Berbicaralah buat siap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi pendengar, membaca, dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Oh ya, sorry. Shalom saudara. Baik. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6. Ayat 50. Sebentar. Kita Oke. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-69. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69, dan kita siapkan juga Yohanes 15 ayat 16. Saudara, firman Tuhan kepada kita dari Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-69. Sesudah mendengar semuanya itu, saudara, saya membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya saudara. Tapi saudara ikut mendengar saja gak apa-apa sambil ikuti dengan Alkitab saudara. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sesudah itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Saudara, kita selesaikan sampai ayat 71 ya. Jawab Yesus
kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan menyatakan kepada kita melihat bagian ini. Saya memberi kesempatan kepada saudara baca dalam terjemahan Alkitab saudara ya. 1, 2, 3. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin saudara, amin. Saudara, selamat jelang siang, shalom. Setujukah saudara kalau saya katakan hidup ini adalah kumpulan pilihan saudara? Ya. Kenapa saudara? Karena kita ada di hari ini saudara, karena ketika kita ada di hari ini, sebetulnya kita sedang menikmati atau sadar atau tidak sadar, kita sedang menjalani dampak dari pilihan-pilihan kita. Ada serangkaian pilihan. Silakan saudara mengingat-ingat usia saudara sekarang berapa. Kalau di dalam sekolah begitu ya saudara, kita seringkali mendapatkan soal-soal yang tidak selalu esai. Tapi ada satu soal, salah satu bentuk soal namanya multiple choice. Masih ingat ya? Ya. ABC atau ABCD gitu ya. Saya nggak tahu zaman sekarang pilihannya bagaimana. Tapi kadang-kadang yang D itu dibilang begini, semua benar. Ya, atau kayaknya semua salah tuh jarang, tapi semua benar gitu. Saudara, sebenarnya walaupun kita berpikir semua benar, mari kita jujur bahwa ketika kita mengerjakan soal itu, kalau kita nggak belajar tetap aja bingung saudara. Yang mana ya? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Tapi saudara, mari kita lihat itu analogi sederhana juga yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita mau jalani sesuatu, kita tahu, sadar bahwa ada pilihan. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang memilih, saudara. Ya, makanya saya bilang hidup ini full pilihan. Saudara dari mulai bangun tidur, saudara milih kok. Ada orang bangun tidur langsung kaget, duduk 90 derajat, itu sebetulnya nggak sehat ya. Katanya kalau bangun itu kita mesti pelan-pelan, nggak boleh dengan kaget, nggak boleh bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Tapi biasanya kaget kan kita begitu ya, langsung. Tapi ada juga yang begini saudara, kaget bangun, ntar dulu deh 10 menit lagi, tidur lagi. Ntar deh 5 menit lagi. Boleh saya tahu yang kadang 5 menit, 10 menit lagi angkat tangan? Nah ini dia, ini ciri khasnya pemudanya GPPS Panjang ya, selalu jujur, makanya diberkati saudara. Amin ya. Saudara, itu wajar, manusiawi saudara. Tapi ada saat kita gak bisa begitu loh. Kalau kita lihat ya saudara, sejak lahir kita dewasa, bahkan saudara saya lihat dalam banyak pengalaman ketika mendampingi orang-orang yang sudah diambang kematian. Saudara, kadang ada pilihan, kadang gak ada pilihan saudara. Ya, ada pilihan itu bagaimana Bu Yola? Ya, saya sering bilang ada orang-orang jelang kematiannya tuh dia diberkati Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang menceritakan kisah anggota keluarganya. Ada yang last minute saudara, ada yang kurang beberapa jam dilayani, masih bisa respon, dia terima Tuhan Yesus.
Tapi selama hidupnya dia tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi jelang kematiannya dia terima Tuhan Yesus. Selamat gak menurut saudara? Selamat. Dia terima dan dia percaya. Saudara, dia masih punya pilihan di akhir hidupnya. Tapi saudara bayangkan, ada banyak orang yang di ambang kematian, dia gak punya pilihan lagi. Makanya saya selalu bilang, kalau masih punya keluarga yang saudara rindukan mereka kenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, doakan saudara. Ada saat-saat Tuhan izinkan untuk kita melihat, memang pilihan ya saudara. Tapi Tuhan memilih kita loh. Nanti saya jelaskan. Saudara, ada banyak pilihan penting. Waktu balita mungkin anak kecil tuh dikasih pilihan yang sederhana. Kamu mau permen yang mana? Kamu mau warna apa balonnya? Kamu mau warna apa topinya ya saudara. Tapi waktu beranjak dewasa ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus saudara miliki. Saya harus bicara ini karena saudara generasi muda. Dan saudara harus bikin keputusan kan. Saudara gak boleh salah pertimbangan soal memilih jurusan. Soal memilih saudara mau belajar di fakultas apa. Saudara gak bisa belajar 6 bulan dan saudara bilang ke orang tua saudara, kayaknya bukan fakultas ini deh ma. Kayak kok aku gak enjoy ya. Whatever, saudara tetap harus pertimbangkan baik-baik. Ya. Makanya kan kalau di SMA itu ada yang dibilang bimbingan karir lah, apalah ya. Di kuliah ya. Kalau di SMA tuh bimbingan karirnya lain lagi. Dia diarahkan untuk kamu nanti mau kuliah apa. Gitu loh, dites dan segala macem ya. Saudara, ini semua pilihan. Biasanya hasil-hasil tes psikologi pun tidak satu. Oh, anak ini cocoknya arsitek, enggak begitu. Ada yang range-nya besar. Dia cocok dari mulai arsitek, ternyata dia cocok juga jadi psikolog, ternyata dia cocok juga jadi pendeta misalnya. Jenis tes tertentu bisa begitu. Tapi saudara, tetap kan waktu dia mau kuliah, dia harus pilih dan tidak boleh salah. Sama dengan ketika saudara pilih, kayaknya ini deh jodohku. Gitu loh. Tapi saudara gak bisa kan waktu rumah tangga, kayaknya ini bukan jodohku deh. Gak bisa. Ya. Jadi saudara, saya mau bilang sama kita, bahkan diri saya sendiri. Ya. Kalaupun kita mengalami kesulitan untuk tentukan pilihan, saudara, Tuhan ada bersama kita. Penghiburannya begini saudara, saya mulai dari yang pertama. Hari ini ada 3 pesan. Yang pertama, saudara, kita punya pilihan untuk pilih Dia. Sekali lagi ya, kita punya pilihan untuk pilih Dia. Siapa Dia itu? Tuhan, Yesus. Coba saudara lihat lagi, Yohanes 15 ayat 16 tadi. Dasarnya malah ini saudara. Yohanes 15 ayat 16 katakan apa tadi? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bla 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 bla. Saudara lihat, supaya kamu menghasilkan buah. Ya. Saudara mungkin tanya, kenapa ya? Kok murid-murid dikasih kesempatan untuk memilih Yesus? Nih, siapa yang memilih dan siapa yang dipilih? Kenapa ayat ini yang dipakai untuk dasar? Dan kenapa juga dikasih pilihan ya? Wong Yesus itu setiap hari kok. Mereka selalu juga kok bersama-sama dengan Tuhan Yesus kok. Ya. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa sepanjang abad dan sepanjang zaman di mana iman percaya, saya sebut kekristenan ini terus berjalan sepanjang sejarah. Saudara, ada banyak pengajaran mengenai pilihan itu terus berkembang saudara. Dan tetap ada. Ya. Kenapa berkembang? Ya karena ada. Tapi saudara, ajaran-ajaran itu bukan untuk dipertentangkan. Orang tetap harus setuju bahwa kepada siapa dia percaya, itu dia pilih. Tapi ketika kita sudah pilih Yesus, sekarang ayat ini kasih tahu kita, loh, bukan kita yang memilih dia. Dia milih kita.
Jadi automatically sebetulnya kan kita teringat kepada gambar-gambar yang Yesus ketok pintu itu kan. Dia kan pilih pintu di mana dia mau datang. Tapi di gambar itu saudara kan, kalau gambar aslinya saudara gak akan pernah ketemu handle pintu yang kelihatan dari luar kan. No, karena ketika dia ketok, yang harus buka itu orang di dalam rumah. Artinya dia terima Tuhan. Saudara seperti itu. Tuhan ketok, kita punya pilihan untuk gak buka. Apa enggak? Punya. Ya. Dan ada banyak orang juga yang ketika Tuhan ketuk pintu hatinya, pintu hidupnya, dia gak mau buka. Ya. Dan saudara, hari ini kita lihat bahwa kalau ajaran-ajaran pilihan itu tidak untuk dipertentangkan, nyatanya firman Tuhan katakan kepada kita, Yesus memilih kok. Dan kita harus belajar tentang itu. Yesus memilih datang ke dunia. Yesus memilih ngurusi manusia berdosa. Yesus memilih bahwa dia ada di dalam tubuh manusia dan dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesedihan, dia mengalami kesakitan, dia mengalami himpitan, dia mengalami hinaan, dia mengalami cercaan, dia mengalami banyak hal, fitnahan, bahkan hal-hal yang membuat dia ditolak, saudara. Dan dia pilih itu. Jadi kalau ayat ini katakan, bukan kamu yang milih, bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu. Yes. Sehingga automatically kalau kita tidak memilih dia, saudara punya bagian refleksinya. Ya, saya sering bilang orang kalau menolak Yesus dan Yesus sudah pilih dia, itu orang yang paling malang. Kalau orang belajar tuh maaf saudara, orang yang paling bodoh saudara. Udah jelas, semuanya sangat jelas. Ya. Yesus pilih untuk datang buat ngurusin hidup saya, buat ngurusin hidup saudara. Dia pilih itu. Bahkan Yesus pilih cara untuk memberikan hal-hal yang ajaib, ya, cara-cara yang ajaib, cara-cara yang tidak terpahami supaya kita kenal Dia. Saudara, saya mau katakan kita nih memang bukan robot yang gak punya pilihan ya saudara. Tapi saya sering bilang gini, kita nih masih punya kesempatan. Anytime ketika Tuhan kasih kita pilihan. Saya mau jujur sama saudara. Saudara kan juga punya pilihan. Mau datang ke sini atau gak datang ke sini kan hari ini, siangin. Punya pilihan kok. Tapi saudara pilih datang ke sini. Dan saudara diberkati. Karena Tuhan bilang, Tuhan pilih saudara. Tuhan selalu mau masuk dalam hidup saudara. Ya. Saudara ini dia. Ya. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, konteks pembacaan kita. Kalau kita baca baik-baik saudara, banyak kok murid Yesus dalam bacaan kita yang memilih untuk meninggalkan dia. Betul enggak tadi? Yesus kan tanya ketika orang-orang meninggalkan dia, apakah kamu mau pergi juga? Ayat 67. Simon Petrus kan bilang, loh Tuhan, terus kita nih mau pergi ke siapa? Simon Petrus dulu, kan Simon Petrus itu kan laki-laki sanguin. Orang sanguin itu cepat bicara. Kadang-kadang udah banyak bicaranya baru dia mikir gitu kan. Tapi saat itu dia rasional banget. Loh kok Yesus tanya gitu ya? Kenapa? Ya karena memang sudah banyak orang mengundurkan diri. Ayat 66. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Terus Yesus tanya, apakah kamu juga mau pergi? Loh terus kepada siapa kami ini akan pergi? Ya, saudara kalimat yang berikutnya bagus, ayat 68 itu. Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Petrus tahu banget ada pilihan kok kalau dia mau pergi juga, mengikuti murid yang lain, mengikuti orang-orang lain, pergi tinggalkan Tuhan. Tapi Petrus tahu persis sehingga dia katakan, kepada siapa kami akan pergi?
engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Saudara, automatically kita belajar. Kalau kita pilih mengikut Tuhan, kita pilih Dia, maka saudara, itu karena kita percaya sama Dia kan. Gitu loh. Saudara ajak saya pergi, ayo Bu Yolanda, kita pergi jalan-jalan. Di sini tempat makan yang enak terdekat di mana? Deket-deket sini loh, ada tempe penyet gitu kan. Saudara, kalau sampai saya ikut orang yang ngajak ini, karena apa? Karena saya percaya sama dia. Kalau dia bilang itu enak, paling enggak kan dia udah ngerasain kan. Dia udah nyicipin, dia udah pernah makan. Atau mungkin dia pelanggannya. Wah enak iki. Mas Yon nanti waktu saya makan, ternyata versi enaknya teman saya ini sama saya beda gitu. Tapi waktu saya ikut dia, saya harus percaya bahwa tempe itu enak, tempe penyet itu kan gitu. Apalagi soal prinsip saudara. Kalau kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan, ya, ini mengundurkan dirinya. Kalau saudara baca ke atas, itu lucu dalam tanda petik atau lucu di huruf miringkan, lucu di boldkan gitu, boleh juga. Ya, kenapa saudara? Karena ada hal-hal yang ketika Yesus bicara, mereka nggak mau terima itu, bahkan mereka bersungut-sungut. Ya, saudara. Kalau kita juga pernah dengar perkataan yang tidak menyenangkan, mungkin saat dengar khotbah, saat baca renungan, saat saudara lagi saat teduh dan Tuhan bicara sama saudara, saudara nggak merasa nyaman, saudara nggak boleh belajar dari orang-orang ini. Ya, kenapa saudara? Ketidaknyamanan kita, kekagetan kita, mungkin kita rasa juga firman tuh nempelak kita. Saudara jangan membuat kita sampai meninggalkan dia. Tutup aja deh buku renungannya, tutup aja Alkitabnya. Ya. Atau ada keadaan-keadaan yang ketika kita lagi nyembah Tuhan kayak tadi, Tuhan mungkin bicara secara pribadi melalui puji-pujian. Dan saudara mulai berpikir, enggak gitu Apa yang aku alami tidak sesuai dengan puji-pujian itu. Lalu saudara mulai di dalam hati saudara, kan gak ada yang tahu saudara cara kita. Pada saat tertentu kita seperti juga menepis kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, apapun yang Tuhan arahkan, Tuhan perkatakan, ada cara-cara Tuhan mengingatkan, ada cara-cara Tuhan menyatakan kuasanya kepada hidup kita. Saudara terima itu. Sekalipun ternyata waktu itu gak enak, ternyata waktu itu jatuh, ternyata waktu itu gagal, tetap pilih dia saudara. Tetap pilih dia. Tetap pilih ikut dia. Tetap pegang dia. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya kekuatan, juru selamat kita, sahabat kita yang paling baik. Gembala kita yang selalu mengasihi kita, nakal kita, pergi-pergi jauh. Datang dia. Dia gendong kita. Ya. Penggambaran tentang domba itu juga menarik kalau kita lihat di dalam Alkitab kita ya. Dalam psikologi hewan, domba itu ternyata punya sifat dan karakter yang berbeda dari hewan lain. Ya. Jadi cepat sekali dalam proses itu ikatan emosional itu terjadi. Dan hewan paling nurut saudara. Jadi kalau dicelakai atau dalam kondisi-kondisi yang berpeluang dia celaka, itu pasti ada, ya pasti besar peluang itu dan luar biasa. Dan firman Tuhan katakan kalau kita dombanya, kita tahu suara gembala kita. Ya. Makanya ada renungan-renungan tertentu dulu ya, saya udah gak pernah lihat lagi. Dan kadang di radio zaman dulu tuh ada judulnya suara gembala. Ya. Wah itu maknanya dalam tuh acara. Artinya apa? Kalau kita dengar suara gembala, ya kita harus benar-benar dengar. Kenapa? Karena kita kenal. Ini firman, ini suara Tuhanku, ini suara gembalaku. Saudara yang kedua, saudara ada pilihan untuk memilih kehendaknya dia. Saya kaitkan ya. Kalau yang pertama tadi saudara pilih ikut dia, saudara juga harus tahu bahwa
Konsekuensinya ya tetap itu pilihan, tapi saudara harus pilih untuk ikut kehendaknya. Jadi gini saudara, ada pilihan untuk memilih. Nah ini mungkin kalimat yang paling, kata-kata yang lebih cocok. Pilihan untuk memilih kehendaknya dia nih apa sih? Gitu loh saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita baca pembacaan kita tadi saudara, itu dengan jelas dikatakan. Dan Tuhan sendiri bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang gak percaya kok. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, sebetulnya ya, saya mau katakan begini, siapa yang hidup di dalam dia, itu juga berarti harus ikut perkataan Tuhan. Kita ikut dia, kita ikut apa yang dia katakan. Tadi saya bilang kan, saya kaitkan dengan suara gembala tadi. Ada firman yang bicara, ada kita yang mendengar. Tapi saudara, Tuhan bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Siapa saudara? Ya, dia tahu persis. Ya. Padahal saudara, kalau kita lihat perkataan Yesus adalah roh dan hidup, kalau kita pilih untuk ikut kehendaknya, artinya apa saudara? Dia akan meletakkan rohnya di dalam kita, sehingga perkataan itu bisa hidup di dalam kita, tetap hidup di dalam kita, dan berikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu. Amin. Iya, orang gak bisa lakukan firman kok kalau kita gak dimampukan oleh rohnya Tuhan. Gak bisa. Orang belajar sepinter apapun nih Alkitab, kalau roh Tuhan tidak pimpin, gak bisa. Ya, dia gak akan bisa praktek firman, gak bisa. Ya. Saudara mungkin hari-hari ini sedang bergumul tentang sesuatu, saya gak tahu apa. Tapi saudara, masa muda saudara adalah masa di mana saudara punya peluang besar untuk melakukan banyak hal yang nantinya ketika saudara tua, saudara tidak akan menyesali itu. Saya pernah baca satu buku ya saudara. Dibilang begini, kalau kita masih muda, lalu kita nih punya cita-cita sesuatu gitu loh. Misalnya, saya pengen belajar musik misalnya ya. Tapi saya tidak punya, nggak punya bakat musik gitulah mungkin ya. Saudara katanya tuh kita tetap harus belajar musik. Supaya waktu tua tidak ada penyesalan. Dan kalau semakin banyak keinginan yang tidak tercapai, ya Mas Yo belajar musik 3 bulan berhenti juga ya. Tapi udah pernah belajar musik. Karena itu yang dia pernah rindukan. Saudara, kalau itu tidak dilakukan dan banyak hal yang tidak dilakukan, katanya buku ini, waktu kita tua, hidup kita jadi gak seimbang saudara. Kenapa? Karena banyak yang kita sesali. Dulu kenapa gini ya, dulu kenapa begini ya, dulu kenapa begini ya. Gitu loh saudara. Dulu kenapa ya, saya tuh padahal udah kenal sama orang yang bisa ngajarin saya. Gak jadi. Ingat lagi, oh iya ya, ternyata orang itu saya baru tahu. Jadi waktu udah tua tuh memikirkan yang gak penting gitu loh menurut saya. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita diarahkan oleh firman, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita gak main-main sama masa muda kita. Setiap hal yang saudara ambil sebagai keputusan, semuanya di dalam tuntunan firman. Dan saya selalu katakan firman Tuhan itu tepat. Bukan hanya terang, tegas, jelas, tapi tepat saudara. Jadi terus saudara mungkin berpikir ya, gitu ya. Terus untuk apa? Kalau kita pilih ikut maunya dia dalam pilihan-pilihan hidup kita masih muda, oke, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu, tapi kita tetap on the track firman. Saudara, sebenarnya yang paling penting kita nih belajar firman.
Saudara gagal belajar apapun juga menurut saya. Manusia saudara. Tapi kalau kita bilang kita nih ikut Tuhan, kita belajar firman, saudara harus bisa tangkap setiap kebenaran yang saudara dengar. Ya. Ini tempat saudara, wadah saudara. Ini rumah kedua saudara. Setelah rumah saudara, ini rumah saudara. Dan di rumah selalu ada perkataan-perkataan yang membangun dari seorang bapa. Dan di rumahnya ini pula, ini rumah Bapa kita. Ada perkataan-perkataannya yang selalu diberikan kepada kita. Perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang benar. Perkataan yang hidup. Saudara boleh respon firman dengan cara saudara sendiri. Mungkin lagi gak konsentrasi, mungkin kepengen ngobrol, mungkin gak ngerti. Ininya saudara ya. Tapi saya kasih tahu saudara. Setiap hal yang saudara dengar dan itu benar karena firman. Pegang saudara, tangkap itu. Kenapa? Karena firman itu berkuasa. Dia tidak hanya berjanji, tapi dia pasti tepati janjinya. Jadi saudara jangan gini saudara. Untuk apa ya ikut kehendaknya? Sampai hari ini kok gini-gini aja. Ya. Saya baca satu buku yang tulis Barclay. Barclay bilang begini saudara. Kristus sendirilah yang dapat memberikan tujuan hidup yang sejati kepada kita untuk melawan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan itu. Yang datang dari dalam dan dari luar diri kita. Jadi saudara, waktu kita mau ikut kehendaknya saudara, kita berjuang. Kenapa? Karena kita punya life goal kan? Gitu loh. Kalau kita punya tujuan hidup, dan kita pikir saya mau ke kiri dan kok firman, ini misalnya ya saudara di satu titik. Firman kok maunya ke kanan ya, padahal saya kepengen ke kiri. Saudara ke kiri apa ke kanan? Life goal saudara ke kiri loh. Ayo, saudara disuruh firman bilang ke kanan. Saudara pilih kiri apa kanan? Susah kan jawabnya. Yang kanan angkat tangan. Kanan. Makasih. Yang kiri angkat tangan. Sisanya tetap bingung. Saudara kanan. Tapi life goal saya kalau Bu Yola ke kiri, kanan. Biasanya itu diputerin dulu di kanan. Betul gak? Bangsa Israel tuh pakai 40 tahun muter-muter kok. Kita belajar bahwa ternyata nanti pun ketika kita milih kanan, enggak terus kita rasanya on the track dan kita rasanya akan mulus-mulus saja. Enggak. Kita pilih yang Tuhan mau pun kita akan mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kita tahu kanan ini yang Tuhan mau. Firman bilang begitu. Lakukan saudara. Kenapa? Apakah itu menghilangkan life goal yang Tuhan pernah tuntun saudara ke sana? Tidak. Dia akan tunjukkan bahwa rencananya dia itu pasti digenapi dalam hidup saudara. Dan rencananya ada di atas rencana saudara. Tadi kan mau ke kiri. Tuhan bilang enggak kanan. Jadi enggak ke situ. Kalau Tuhan berkehendak di situ, dia akan belokkan dengan cara dia yang embuh. Bagaimana caranya? Tapi saudara akan melihat Tuhan bawa saudara ke tujuannya Tuhan. Kenapa? Ya ini tadi. Tujuan sejati hidup kita ini, itu yang kasih itu Tuhan. Dan sekaligus satu paket. Tujuan sejati itu Tuhan berikan kepada kita untuk melawan tujuan-tujuan yang bertentangan dengan tujuan itu. Artinya Tuhan kasih tujuan dari Tuhan satu paket dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kecakapan, dengan segala macam. Sehingga kita bisa mengcounter dan melawan tujuan-tujuan lain yang membuat kita lari dari tujuan Tuhan. Hebat Tuhan itu. Ya. Jadi saya ingat Paulus bilang kan, yang aku gak mau bikin itu yang dibikin gitu loh. Manusia itu kan begitu. Apa yang kita gak mau lakukan kok kita lakukan. Saudara, di satu sisi memang kita perlu perjuangan. Tapi di sisi lain saudara, jangan lupa. Tuhan tetap memberkati jerih payah kita.
Mungkin saudara lagi jalani hubungan dan sedang mempersiapkan hubungan untuk lebih serius. Ada juga yang udah jalanin hubungan lama tapi gak jelas hubungan itu. Ada juga kan yang begitu. Atau ada yang berpikir, wah kayaknya ini udah saatnya nih aku mulai ingin membangun sebuah hubungan. Tetap pegang firman. Saudara yang lagi cari pekerjaan, saudara mungkin lagi menunggu. Kok lama ya, CV udah dimasukin kemana-mana, tapi Tuhan belum jawab. Saya tadi bilang saudara, terus jalan di dalam terang firman. Jangan takut, Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Karena yang punya berkat itu Tuhan. Yang masih SMA angkat tangan. Wahai murid-murid SMA. Yang mahasiswa angkat tangan. Yang bekerja angkat tangan. Oke. Imbang ya. Sama. Yang sekolah punya cita-cita. Yang udah kuliah masih juga punya cita-cita. Yang sudah kerja pun punya cita-cita. Yang pacaran punya cita-cita enggak? Punya. Masa pacaran terus? Ya kan? Rajin-rajin, kalau pacarannya udah agak lama, rajin-rajin berdua gitu ya, kalian memuji Tuhan. Dan kadang-kadang juga harus nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita? Gimana tuh lagunya tuh? Mau dibawa kemana? Gitu kan? Tuh, Aaron lagi main tuh ya. Jadi agak romantik bagaimana gitu ya. Coba ngomong kalau lagi duduk sama pacarnya. Ingat loh ya, hubungan kita harus dibawa ke arah yang jelas. Bisikin cepetan. Iya. Malu mungkin mau bisikin dicubit. Ya, saya penganut yang harus pacaran. Ada juga loh saudara di dunia nih yang tidak menganut pacaran. Harus pacaran saudara. Bagaimana sih gak pacaran? Saya pernah cerita di sini ya, ada acara berapa tahun lalu saya cerita di sini. Suami istri ini saya kenal. Ini kisah yang selalu membuat saya, iya ya kok bisa ya gitu loh. Tapi tiba-tiba saya berpikir, dulu bisa. Saya gak tahu, menikahnya mungkin tahun 60-an mungkin. Jadi bapak ini sama ibu ini ketemu dan langsung menikah di hari pernikahan mereka itu. Shock gak? Waktu saya dengar gitu saya pikir, ini beneran tak? Dan mereka beranak cucu dan hidup bersama sampai akhir hidupnya. Saya gak tahu, saya gak dengar lagi. Tapi saya dengar bapaknya sudah meninggal dan mereka tetap dalam perkawinan mereka. Ya saudara. Tapi saudara, ini kan cerita-cerita zaman dulu, tapi zaman sekarang pun kan punya versinya. Saya juga punya cerita tentang hubungan yang 7 tahun, 8 tahun, gak jelas-jelas juga. Dan saudara gak bisa bangga cerita ke orang, kita nih udah mau 9 tahun. Saudara jangan ngomong, malu. Iya dong, kalau saudara laki-laki, saudara harus tahu tanggung jawab saudara apa. Kalau saudara perempuan, saudara juga harus tahu. Ya, saya cut sedikit karena saya lagi nggak bicara sesi itu, firman tentang itu. Tapi kita harus on the track kok. Firman Tuhan bilang apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi kita dikasih hikmat juga kan, bukan begini. Nggak apa-apa udah, kita jalanin aja terus. Kalau perlu 15 tahun, nah ini harus diperiksa. Jangan-jangan ada gangguannya. Hubungan kalau makin lama, maaf saya harus bilang dengan satu kalimat yang mungkin gak enak di telinga. Semakin lama hubungan memang semakin kuat. Tapi kalau kelamaan itu hubungan semakin tidak sehat. Lebih baik evaluasi dan saudara harus lebih realistis. Mungkin kita nih harus mengakhiri ini. Aduh Bu Yolanda jangan gitu.
gak iso aku. Ya wes terserah. Kan saudara yang jalanin gitu. Cuma saya kasih tahu aja, kalau kelamaan itu juga gak sehat buat sebuah hubungan ya. Terlalu cepat juga gak sehat, tapi jangan juga kelamaan. Oke, yang terakhir. Saudara, kalau di yang pertama dan yang kedua kita lihat, kan di satu sisi rupanya kayak diperlukan tekad yang kuat gitu ya, untuk paham, untuk ikut kehendak Tuhan. Tapi di lain pihak kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kasih karunia Tuhan untuk semacam dipertemukan ketidakberdayaan dan ketidakmengertian kita itu ketemu dengan sumbernya ya. Jadi kita gak tinggalkan dia karena kita pilih sumbernya ini saudara. Yang terakhir kan gini, saudara harus pilih finally. Supaya apa yang dia mau, apa yang dia firmankan, apa yang dia kehendaki terjadi dalam hidup kita. Amin. Pilih itu. Caranya pilih saudara, ini agak berbeda dengan dua hal yang sebelumnya. Jadi gini saudara, kita pilih dalam kesadaran kita pilih dengan kognitif kita saudara. Benar ini, ada pilihan ketiga gitu loh. Kenapa? Tadi kita lihat, Yesus itu juga ajak para murid, ayo alami, ayo nikmati, ayo rasakan kuasanya di dalam diri para murid. Saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat pembacaan kita tadi, Tuhan sendiri ngomong kok. Dan si Petrus itu kan ngomong, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Baru dia ngomong lagi, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Dan kami tahu, dan kami telah percaya dan tahu. Wow, itu ayat berikutnya. Bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Kata tahu di situ dalam bahasa Yunani memakai kata ginosko, saudara. Dan ini menarik. Artinya juga. Jadi kami telah mengenali kebenaran itu dan juga kami pegang itu. Ya. Tahu. Tahu di situ ginosko tuh kami kenali kebenaran itu. Dan kami selama ini pegang. Layong mereka sama-sama terus tiap hari. Makanya waktu meninggalkan Yesus tetap kasih pilihan, kamu pergi juga tuh. Ya. Saudara, kalau saya mau akhiri renungan siang hari ini, saya cuma mau bilang gini saudara. Selamat menikmati pilihan-pilihan dalam hidup saudara. Tapi saudara tetap andalkan dia. Tetap pilih yang tepat dan pilih supaya kehendaknya terjadi atas hidup kita. Jangan pilih supaya kehendak orang lain terjadi atas hidup kita. No. Pilih supaya kehendak pasangan kita terjadi dalam hidup kita. Tidak. Pilih supaya kehendaknya terjadi dalam hubungan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita. Amin. Pilih itu. Ya. Jadi saya seringkali bilang begini. Memang kalau kita mau tahu apa yang Tuhan mau selain daripada firman, memang ada faktor-faktor lain di sekitar kita. Tapi saudara, kita tetap cross checknya pakai firman kok. Orang ini ngomong, kalau kita compare sama firman, gimana? Jadi saudara gak boleh bikin komparasi yang keliru. Ya, karena saudara masih muda, saya bebas ngomong ini. Saudara cross check, ini sesuai gak sama firman? Kalau gak sesuai, saudara tahu, harus tahu. Jangan saudara pilih, kenapa? Karena saudara sudah memilih supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Semua saudara cross check. Tapi Bu, ini udah lama Bu, saya nunggu dan saya gak jelas gini-gini. Tetap saudara on the track firman. Cross check semua sesuai firman gak? Adik-adik SMA, kalian nanti gak boleh salah langkah waktu kalian mau kerja, mau kuliah, mau apa. Ya, saya doakan kalian dapat pilihan-pilihan yang baik yang kalian pilih. Ya, yang sedang jalani hubungan,
Setiap hari memuji Tuhan dan setiap hari ingatkan diri kalian dalam menjalani hubungan. Tuhan, apakah Tuhan terus menjadi pandu, menjadi yang berjalan di depan hubungan kalian? Apa yang kalian rencanakan, apakah sesuai dengan firman? Ya. Saya sering bilang firman nih membumi kok. Ya, orang kan kadang kepingin yang wow gitu. Ini loh bisa duduk gini loh saudara. Ini firman sedang terjadi dalam hidup kita. Kita sedang mendengar. Firman sedang terjadi dalam hidup kita. Kita sedang menentukan pilihan. Kita sedang duduk di dekat kaki Tuhan. Bahkan di dalam rumahnya. Untuk mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kita. Yaitu firman. Karena bagian terbaik di luar sana, versi di luar sana juga banyak. Tapi saudara mengambil bagian yang terbaik, versi firman Tuhan. Siapa yang bilang bagian yang terbaik? Masih ingat? Siapa orang yang pernah bilang, dengar firman itu, dengar perkataan Tuhan itu bagian yang terbaik? Siapa? Yang keras kak? Yes. Maria yang bilang begitu. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, cerita Marta dan Maria itu. Dan Yesus bilang lagi dalam perkataannya Yesus, Maria ini memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Saya pikir Yesus itu tahu hatinya Maria kok. Kita ini duduk gini loh. Yesus tuh tahu mana yang berpikir ini bagian yang terbaik, mana yang enggak. Yesus tahu persis karena Yesus menyelidiki kita. Karena Yesus yang menciptakan kita. Karena kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, sebelum mulutmu mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, apakah sejak kita memilih mengikut Dia, kita sudah pilih juga untuk membuka hati dan hidup kita, untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui berbagai cara. Tapi biarlah saudara tetap kuat, karena cara-cara Tuhan tidak selalu membuat kita nyaman. Tapi cara-cara Tuhan justru lebih banyak membuat kita seperti digoncang dan harus keluar dari comfort zone kita. Keluar. Dan kita mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan. Ya. Dan saudara jangan takut. Kalau saudara sejak muda, saudara terbiasa dengan cara Tuhan, maka saudara akan terus menjadi orang-orang yang suatu hari kuat dan mengandalkan Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih. Ada 3 pelajaran hari ini buat kami. Dan Bapa biarlah kami memperkatakannya lagi. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Dan kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Bapa terima kasih. Hamba-Mu berdoa memberkati GPPS sepanjang, generasi mudanya, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Gembala dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan. Memberitakan hati Tuhan melalui persekutuan mereka, pelayanan mereka, dan kesaksian mereka sebagai gereja-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang hadir pada saat ini, di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati orang-orang muda di gereja ini, supaya mereka menjadi generasi yang mengandalkan Tuhan dan yang dapat diandalkan. Menjadi generasi yang sekalipun berenang di dalam lautan digitalisasi yang dahsyat dan luar biasa, mereka tetap menjadi generasi yang berjalan di dalam terang firman Tuhan, yang tetap memilih mengikuti Engkau, memilih mengikuti kehendak-Mu, berani membayar harga ketika menghidupi kebenaran itu, bahkan memilih supaya kehendak-Mu terjadi dalam hidup mereka. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka ketika mungkin saat ini dalam pergumulan merampungkan tugas akhir dalam studi, mungkin dalam pergumulan mencari pekerjaan atau hubungan-hubungan kasih
yang sedang terus digumuli untuk merajut dan merencanakan masa depan mereka. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tetap berpaut pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap kami yang boleh melayani pada saat ini, para pemain musik, worship leader, singer dan semua penari, bahkan tim multimedia. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami selalu Bapa, bahwa kami hanya alat yang kecil dalam tangan Tuhan. Tapi kemuliaan Bapa mau dinyatakan lewat pekerjaan dan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar ketika kami akan keluar dari tempat ini, maka kami akan menghidupi ibadah kami yang sebenarnya. Semua mari bangkit berdiri dari tempat duduk. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hidup dan masa mudamu kepada Tuhan. Arahkan masa depanmu dan lihat dengan mata imanmu jauh ke depan, bahwa masa depan yang terbaik itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan berkat yang datang dari Allah Bapa, dan di dalam pertolongan, penyertaan, kekuatan, topangan, dan pengajaran dari Roh Allah yang kudus. Semuanya menjadi bagian berkat yang Bapa kerjakan. Hari ini Bapa mengerjakannya, esok pun Bapa mengerjakannya, dan Dia akan terus mengerjakannya sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.